Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu pajak penghasilan pasal 25 yang beranggotakan Catherine Berdaneta Manik, saya sendiri Ella Pasaribu, Viola Christine Barutarigan, dan Yolanda Panggabean. Dan di sini kami akan membahas yang pertama itu pengertian pajak penghasilan pasal 25. Yang kedua, mekanisme angsuran PPh 25, dan yang ketiga, perbedaan antara PPh final dan tidak final. Yang keempat, perhitungan PPh final, dan yang kelima itu cara pengisian SPT PPh WP orang pribadi. Baik, di sini saya Ella Pasaribu akan membahas tentang pajak penghasilan pasal 25. Baik, pajak penghasilan pasal 25 atau PPh pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Perhitungan PPh pasal 25 yang pertama itu pajak penghasilan yang dipotong sesuai dengan pasal 21, yaitu sesuai dengan tarif pasal 17 ayat 1 bagi pemilik NPWP dan tambah 20% bagi yang tidak memiliki NPWP, dan pasal 23 15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah, dikurang serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa, dikurang serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai dengan pasal 22, pungutan 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. Yang kedua itu ada penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai dengan pasal 24, lalu dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa setahun. Selanjutnya ada tarif PPh pasal 25. Yang pertama itu wajib pajak orang pribadi, pengusaha tertentu, WP dikurang OPPT, yaitu yang melakukan usaha penjualan barang baik grosir maupun eceran serta jasa dengan 1 atau lebih tempat usaha. PPh 25 bagi OPPT sama dengan 0,75% dikali omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha. Yang kedua itu ada wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu, WP dikurang OPSPT, yaitu pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh 25 bagi OPSPT sama dengan penghasilan kena pajak atau PKP dikali tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh 12 bulan. Selanjutnya ada mekanisme angsuran PPh 25. Tujuan utama dari ketentuan ini jelas meringankan beban bagi para wajib pajak. Pembayaran bisa dicicil setiap awal bulan dengan jumlah bayar mengacu pada laporan SPT tahunan di tahun lalu. Asumsi ini dilakukan dengan ketentuan jika ada kekurangan terhadap jumlah pajak yang harus dibayar pada tahun ini, maka akan ada pembayaran ekstra yang bisa disebut kekurangan pembayaran pajak akhir tahun. Namun jika ada kelebihan, maka wajib pajak bisa mendapatkan kelebihan pembayaran. Kondisi ini dinamakan dengan restitusi. Baiklah, cara menghitung besarnya angsuran pembayaran PPh pasal 25. Yang pertama, nilai angsurannya akan dihitung berdasarkan pajak penghasilan terutang sesuai dengan SPT tahun lalu dikurangi kredit pajak atau bukti potong PPh pasal 24, 23, 22, dan 21 lalu dibagi 12 bulan. Yang kedua, pajak bisa dihitung dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, PPh pasal 24 pembayaran pajak penghasilan bisa dilakukan di luar negeri. PPh pasal 23 potongan sebesar 15% didasarkan pada dividen, royalti, bunga, dan hadiah. Sedangkan potongan 2% berdasarkan imbalan jasa, sewa, serta penghasilan lainnya. Yang ketiga, PPh pasal 22 pungutan akan menjadi 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. Yang terakhir, PPh pasal 21 bagi pemilik NPWP pembayaran kredit pajak yang ada pasal 17 ayat 1 dan tambahan sebesar 20% bagi yang tidak mempunyai NPWP. Yang selanjutnya, perbedaan PPh final dan tidak final.
Yang pertama, berbeda sistem hitungnya. PPh final dapat dihitung secara langsung sebagai satu kesatuan tanpa perlu dikaitkan dengan perhitungan penghasilan lainnya yang diperoleh. Kemudian untuk PPh tidak final, biasanya penghitungan akan diperoleh dari penghasilan bruto yang ditambah dengan biaya lain, di mana biaya lain yang dimaksud seperti biaya perolehan, pemeliharaan, dan penagihan. Jadi kesimpulannya adalah apabila penghasilan yang diperoleh termasuk ke dalam PPh final, maka tidak perlu untuk dihitung lagi guna mengetahui berapa pajak terutang. Yang kedua, tarifnya berbeda. Untuk pajak penghasilan atau PPh final, tarif yang bisa dikenakan adalah tarif umum progresif yang sudah tercantum dalam pasal 17 Undang-Undang PPh. Sedangkan untuk tarif dan dasar pemungutan pajak penghasilan atau PPh non-final telah diatur oleh peraturan presiden atau peraturan menteri keuangan. Yang ketiga, waktu penyetoran berbeda. PPh final memiliki jumlah pajak yang dipotong pihak lain atau dibayar sendiri dan dikreditkan pada SPT tahunan. Sedangkan untuk PPh tidak final, Anda baru bisa melaksanakan kewajiban pajak, begitu menyetorkan dan melaporkan SPT tahunan. Transaksi yang dilakukan dalam PPh non-final dianggap sudah lunas ketika Anda selesai melakukan perhitungan pajak akhir tahun. Bukti potong pada PPh final tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak bagi pihak yang dipotong dan atau pihak yang dipungut. Sedangkan PPh tidak final memiliki bukti potong yang dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak bagi pihak yang dipotong ataupun dipungut. Penghasilan yang termasuk dalam kategori PPh final yaitu yang pertama, penghasilan yang diperoleh dari bunga deposito dan tabungan. Yang kedua, penghasilan yang diperoleh dari bunga obligasi. Yang ketiga, penghasilan yang diperoleh dari hadiah undian. Yang keempat, penghasilan yang diperoleh dari transaksi penjualan saham di bursa efek. Yang kelima, penghasilan yang diperoleh dari usaha jasa konstruksi. Yang keenam, penghasilan yang diperoleh dari sewa tanah dan bangunan. Yang ketujuh, penghasilan yang diperoleh dari perusahaan pelayaran Indonesia. Yang ke-8, penghasilan yang diperoleh dari wajib pajak luar negeri yang memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Yang terakhir, penghasilan neto fiskal. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan PPh final. Orang yang wajib memahami cara menghitung PPh final adalah wajib pajak dengan penghasilan di bawah 4,8 rupiah miliar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, mereka dengan penghasilan di bawah 4,8 rupiah miliar per tahun masuk dalam kategori pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Oleh karenanya tidak heran jika PPh final sering disebut dengan pajak UMKM. Yang pertama, PPh final wajib dibayarkan bagi wajib pajak individu dan badan yang memiliki omset di bawah 4,8 rupiah miliar setahun. Yang kedua, PPh final didasarkan atas PPP 46 tahun 2013 disusun agar pelaku UMKM dapat dengan mudah menghitung pajak tanpa keharusan atas pembukuan yang lengkap. Yang ketiga, berdasarkan PPP 23 tahun 2018, besaran tarif PPh final adalah 0,5%. Yang keempat, penghitungannya semua transaksi penjualan per bulan dijumlahkan kemudian dikalikan 0,5%. Yang terakhir, PPh final UMKM dilaporkan hanya sekali setiap tahunnya lewat SPT PPh tahunan orang pribadi atau badan. Baik, saya akan melanjutkan contoh perhitungan PPh. Sebagai contoh, Ibu Olivia adalah seorang pedagang batik dengan berjualan secara online di Marketplace. Usahanya sudah berlangsung selama 3 tahun. Omset Ibu Olivia setahun terakhir adalah 160 juta rupiah. Rinciannya adalah sebagai berikut. Pada bulan Januari, 15 juta rupiah. Pada bulan Februari, 11 juta rupiah. Pada bulan Maret, 13 juta rupiah. Pada bulan April, 16 juta rupiah. Pada bulan Mei, 15 juta rupiah. Pada bulan Juni, 11 juta rupiah. Pada bulan Juli, 10 juta rupiah. Pada bulan Agustus, 8 juta rupiah. Pada bulan September, 15 juta rupiah. Pada bulan Oktober, 13 juta rupiah. Pada bulan November, 17 rupiah. Pada bulan Desember, 16 juta.
Jika total omset usaha Ibu Olivia selama setahun adalah 160 juta rupiah, maka berapa pajak terutang PPh final Ibu Olivia di masing-masing pajak? Berikut ini perhitungannya. Rumusnya yaitu omset per bulan kali tarif PPh final. PPh final pada bulan Januari sama dengan 0,5% kali 15 juta rupiah sama dengan Rp75.000. PPh final pada bulan Februari sama dengan 0,5% kali 11 juta rupiah sama dengan Rp55.000. Demikian seterusnya untuk tiap masa pajak. Omset per bulan dikalikan 0,5% sehingga total pajak yang dibayar oleh Ibu Olivia selama setahun adalah Rp800.000. Baik, yang selanjutnya adalah cara pengisian SPT PPh wajib pajak orang pribadi. Surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang digunakan wajib pajak guna melakukan pelaporan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan pajak, harta dan kewajiban sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika melakukan pengisian SPT, wajib pajak harus mencantumkan data dengan benar, lengkap, dan jelas. Setelah itu, wajib pajak dapat menandatangani surat tersebut ke KPP atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yang selanjutnya adalah cara pengisian SPT PPh wajib pajak orang pribadi. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah yang kunjungi website DJP online. Kemudian, ketik nomor NPWP dan password serta kode captcha untuk login. Langkah yang kedua, kita akan masuk ke laman One Stop Tax Service yang tertera profil Anda dan pilihan layanan DJP online yang diinginkan, yakni e-filing atau e-form. Bila memilih e-filing, maka harus terkoneksi internet selama pengisian data hingga terakhir kalinya untuk siap disubmit di portal DJP. Sedangkan dengan menggunakan e-form, maka pengisian formulir SPT secara offline pada komputer dan tidak harus terkoneksi dengan internet atau secara online. Dapat kita katakan bahwa menggunakan layanan e-filing, maka Anda harus klik bagian ikon e-filing. Kemudian akan muncul laman baru e-filing SPT. Kemudian klik buat SPT di bagian pojok kanan atas untuk kita mulai membuat SPT pajak. Yang keempat, ikuti langkah selanjutnya dan jawab pertanyaan dengan tepat atau sesuai dengan yang sebenarnya hingga semua pertanyaan selesai terjawab. Langkah kelima, pilih formulir yang akan digunakan. Contohnya jenis SPT yang muncul sesuai dengan besaran penghasilan Anda. Jika gaji di atas 60 juta per tahun dan memilih pengisian SPT dengan bentuk formulir atau dengan panduan maupun dengan upload SPT, maka akan muncul informasi SPT 1770S yang siap diklik. Setelah itu, Anda akan masuk dalam laman yang menuntun Anda untuk mengisi formulir sesuai petunjuk. Pilih tahun SPT pajak, contohnya tahun 2017, lalu pilih status SPT di normal dan klik langkah berikutnya. Langkah yang ketujuh, Anda akan masuk ke halaman berikutnya yaitu lampiran 2, yakni halaman daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Di sini akan tertera secara otomatis nama pemotong atau pemungut pajak alias perusahaan Anda bekerja dan keterangan lain hingga berisi jumlah nominal potongan pajak. Langkah yang ke-8, isi lampiran 1 atau bagian kolom harta. Kolom harta ini merupakan yang paling krusial karena akan menentukan keberhasilan pengisian atau pelaporan SPT tahunan pajak Anda. Seringkali pelaporan SPT gagal disubmit karena kolom harta ini terlewatkan. Bagaimanapun juga, sistem pajak dan perbankan serta lembaga keuangan sekarang ini sudah terintegrasi sehingga Anda tidak bisa lagi berbohong. Sebab jika penghasilan Anda di atas PTKP, maka sangat dimungkinkan bahwa Anda memiliki sejumlah harta seperti tabungan, deposito, investasi, uang tunai yang tersimpan di rumah, dan yang lainnya yang belum masuk dalam perhitungan penghasilan kena pajak yang dipotong dari perusahaan tempat Anda bekerja. Jawab ya pada halaman pertanyaan apakah Anda memiliki harta. Yang kedua, kemudian klik ikon tambah yang ada pada pojok kanan atas. Berikutnya akan muncul kolom baru yang harus diisi dengan benar. Jika Anda punya tabungan atau uang tunai, bahkan piutang sekalipun, isi jumlah nominalnya dengan benar. Ketikkan keterangan harta Anda,
misalnya jenis harta Anda adalah tabungan, maka beri keterangan simpanan atau lainnya. Kemudian klik simpan. Jika tidak ada tambahan harta lainnya, karena memang penghasilan Anda di bawah PTKP, maka bisa langsung melanjutkan ke langkah berikutnya. Kemudian klik langkah berikutnya. Pada halaman berikutnya adalah pertanyaan, apakah Anda memiliki utang? Bila Anda memang punya utang, sebutkan saja apakah itu KTA, KPR, dan lainnya kecuali kartu kredit. Baik, langkah yang ke-9 yaitu masuk ke kolom induk. Selanjutnya, isi identitas Anda sesuai dengan status, apakah tidak kawin atau kawin. Lalu lanjutkan ke langkah berikutnya dengan mengklik lanjut ke A. Langkah ke-10 yaitu lakukan pengisian setiap kolom sesuai dengan kondisi. Di sini, lakukan pengisian sesuai petunjuk yang ada, mulai dari pengisian neto, penghasilan kena pajak, PPh terutang, kredit pajak jika ada, PPh kurang atau lebih bayar, angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Lalu centang pada kolom setuju atau agree pada bagian pernyataan. Kemudian klik langkah berikutnya. Langkah yang ke-11 yaitu informasi SPT nihil. Jika langkah-langkah pengisian SPT Anda sudah benar, maka tahap terakhir akan ada informasi bahwa SPT Anda nihil. Langkah yang ke-12, pengiriman token untuk kode verifikasi. Di sini, Anda periksa email Anda yang terdaftar, pihak DJP akan mengirimkan token untuk verifikasi pelaporan SPT Anda. Lalu masukkan kode verifikasi di bagian kolom yang tersedia di bawah, dan SPT siap dikirim dengan mengklik kolom kirim SPT. Langkah yang terakhir, klik kolom selesai. Dan kesimpulan dari PPT kami itu adalah pajak penghasilan pasal 25 atau PPh pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Jika dilihat berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, bisa dilihat bahwa PPh pasal 25 hanyalah sebuah istilah, di mana istilah tersebut menggambarkan pasal dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mengaturnya. PPh pasal 25 yang berarti bahwa jenis setoran atau kewajiban pajak yang diatur dalam pasal 25 UU PPh. PPh pasal 25 bisa dikatakan sebagai angsuran yang mana merupakan angsuran pajak yang dibayarkan setiap bulan untuk tahun pajak yang bersangkutan, dengan jatuh tempo paling lambat untuk dibayarkan pada tanggal 15 bulan berikutnya dan pelaporannya paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya. Bagi wajib pajak tertentu, PPh pasal 25 ini dikalikan dengan jumlah penghasilan atau omset setiap bulannya. Demikianlah hasil presentasi kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.